Keluarga Konoha sekalian. Guys, mungkin Anda sudah tahu kejadian yang ada di Bandung kemarin, yaitu seorang pria bernama Taufik Hidayat melakukan hal yang tidak baik sama pacarnya. Dan menurut saya pribadi ini tidak ada empati sama sekali. Tidak punya perasaan sama sekali. Tapi saya akan bahas dari sudut pandang yang netral ya. Saya bahas dari sudut pandang edukasi ya. Jadi gini guys, saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa ada orang yang beragama tapi tidak punya empati? Kenapa? Ya, kalau saya perhatikan ya, di Konoha ada banyak orang seperti ini ya, apapun itu agamanya. Ya, tidak hanya agama tertentu, tapi ya orang yang beragama banyak melakukan hal seperti ini. Kenapa tidak ada empati? Bukankah agama itu mengajarkan empati? Lalu kenapa kita tidak berempati gitu ya? Kemudian menurut data ya, lagi-lagi kita bicara by data ya, negara yang paling peduli dengan agama, negara si paling beragama, negara si paling religius ya, si paling rajin berdoa itu adalah Konoha. Tapi anehnya tingkat kriminal di Konoha itu lebih banyak daripada di Belanda. Ini menurut data guys ya. Sementara di Belanda selama 60 tahun terakhir turun drastis sekitar 40%. Bahkan penjara di Belanda sudah kosong. Padahal mereka nggak peduli dengan agama, mereka banyak yang ateis, agnostik, dan sebagainya, ya. Tapi kita si paling beragama, ya si paling rajin berdoa, tapi kita tidak punya empati. Nggak semuanya, tapi disclaimer, ya rata-rata nggak punya empati. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian setelah saya riset, ternyata menurut pengakuan daripada orang tua pelaku ya, menurut data dari FIFA.com, ternyata pelaku ini waktu kecil dimanjain ternyata guys. Ya, apa-apa diturutin gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berpengaruh atau tidak? Kemudian, apakah pola asuh itu berpengaruh? Seberapa pengaruh ya dengan tindakan yang baru ini terjadi yang menggegerkan seluruh Konoha gitu. Kemudian selain itu ternyata si pelaku ini suka minum alkohol. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang beragama tapi suka minum alkohol? Padahal dalam agama itu dilarang minum alkohol ya, nggak boleh mabok-mabokan ya. Tapi ya orang beragama, rajin beribadah, religius, tapi mabok-mabokan. Apa yang salah? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Saya disclaimer on ya. Saya benar-benar netral ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Dari sudut pandang edukasi, ternyata ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya, ternyata orang yang beragama itu belum tentu berkesadaran, belum tentu berpikir rasional, belum tentu jujur, belum tentu berbuat baik. Nah, kalau misalnya mengatakan ya, jangan salahin agamanya dong, ya salahin orangnya gitu. Lah, apa gunanya kita beragama ya kan? Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, salahin orangnya dong, agamanya nggak salah. Tapi kan agama kan mempengaruhi pola pikir kita kan. Saya cuma bertanya ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, disclaimer on ya. Tapi kalau misalnya nih ya, sedikit-sedikit kita mengatakan, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Lalu apa gunanya kita beragama ya kan? Ya kan? Seperti tidak punya agama ya kan? Ya, bahkan ya menurut data, ini lagi-lagi saya bicara by data, Anda boleh cek ya. Penjara di Belanda itu yang kita kata-katain penjajah itu adalah Belanda. Tapi sekarang itu ya penjara sudah semakin tidak ada lagi gitu ya. Bahkan penjara dialihfungsikan jadi kafe, jadi restoran, jadi hotel, tempat nongkrong. Bahkan sipir penjara di Belanda itu mereka tidak punya kerjaan lagi ya. Mereka scroll-scroll TikTok gitu ya. Mereka main Instagram gitu ya. Saking tidak ada yang mau dijaga gitu. Ya, bayangkan ya. Tapi Belanda itu tidak peduli dengan agama. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Bukan ya. Tapi ini semacam introspeksi diri. Kenapa justru negara yang tidak peduli dengan agama itu bisa dikatakan mereka itu lebih rasional gitu ya. Lebih berketuhanan gitu ya. Kemudian kalau saya mengatakan, oh lihat tuh Korea Utara. Ya, apakah Korea Utara itu banyak kriminal? Kayaknya enggak deh. Ya, walaupun Korea Utara itu tidak beragama. Kemudian lihat tuh yang negara-negara lain misalnya. Negara apa dulu ya? Mana datanya? Coba kasih datanya. Artinya gini, saya tidak menyalahkan agamanya di sini ya. Artinya gini,
Kenapa justru orang yang mengaku-ngaku religius, yang mengaku-ngaku beragama, si paling berdoa, Konoha itu salah satu negara paling rajin berdoa, tapi empati gitu ya, nggak punya empati. Ini kan nggak punya empati ya. Kejadian-kejadian seperti ini kan nggak punya empati. Coba, mana empatinya coba melakukan seperti itu. Tapi dia beragama kok. Ya itu yang jadi permasalahan. Jadi menurut data ya, saya nggak ngarang guys. Ya. Menurut data dari data yang ilmiah, ternyata di Belanda itu kriminal turun 40% sampai 60%. Gila, luar biasa. Padahal negara yang tidak perlu dengan agama. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama itu pendidikan ya. Kemudian berkesadaran ya, kemudian berpikir rasional, berpikir kritis gitu ya. Asupan gizi, ada banyak faktor sebenarnya. Kemudian kalau misalnya nih ya di Belanda itu ada orang misalnya nih nirempati atau tidak berempati misalnya. Mereka itu nggak didoain guys, seperti di Konoha. Ya boleh-boleh aja didoain ya. Diapain misalnya ya, boleh-boleh aja didoain, tapi itu bukan spektrum utama gitu, itu bukan solusi utama gitu ya. Solusi utamanya itu apa? Solusi utamanya itu ya dibawa ke psikolog. Siapa tahu dia punya kepribadian lain gitu ya, siapa tahu dia punya kelainan gitu ya, siapa tahu dia salah asuh gitu. Kan bisa dideteksi oleh psikolog. Sementara di Konoha kan orang takut pergi ke psikolog ya. Kita tuh lebih percaya diri pergi ke dukun daripada psikolog. Walaupun psikolog itu sering dikata-katain dukun modern. Psikolog itu dukun modern. Enggak juga, psikolog itu ada ilmunya. Mereka mempelajari pola gitu ya. Artinya gini, kalau kita curhat sama orang random misalnya, ya kita curhat masalah kita, emang orang itu bisa ngasih solusi enggak kan? Emang orang itu bisa oh apa namanya rahasia kita itu di keep sama mereka gitu atau rahasia kita itu tidak dibongkar sama dia gitu. Ya kalau kita curhat sama seseorang pasti kebongkar suatu saat. Lebih baik ke psikolog. Makanya psikolog itu penting. Ya kalau nggak curhatnya ke anjing misalnya, ke babi misalnya, atau ke toilet misalnya ya kan, itu lebih masuk akal menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Jadi ya harusnya orang-orang seperti ini jangan dibawa ke pemuka agama gitu, dibawa ke psikolog gitu ya. Biar tahu gitu ya penyakitnya di mana gitu. Enak loh ya curhat sama psikolog. Ya, karena mereka sudah memahami gitu ya. Artinya gini, kalau motor kita rusak jangan dibawa ke pemuka agama gitu ya, ke tempat ruqyah gitu. Emang motor bisa diruqyah enggak kan? Jadi harusnya ke mana? Ke psikolog ya. Psikolog tuh dibawa gitu ya. Maksudnya kalau motor kita rusak itu dibawa ke bengkel gitu ya. Kalau kita punya masalah ya dibawa ke psikolog ya. Itu pentingnya adanya psikolog. Orang di negara maju seperti itu ya. Makanya mereka itu ya kriminalitasnya turun gitu ya. Ini mempengaruhi juga gitu ya. Kalau tidak ditangani dengan tepat ya bisa banyak kriminal juga. Ini jarang dibahas guys, tapi ini sangat penting sekali ya. Kemudian selain itu ya, apalagi selain itu ya ternyata dia dulu katanya dimanjain. Pelaku ini dimanjain dulu. Wow, gila banget ya. Apa-apa dikasih gitu. Ternyata pola asuh itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kita sebagai orang tua, kalau kita punya anak itu, sebaiknya anak itu jangan dimanjain deh. Walaupun anak kita cuma satu, anak kesayangan kita gitu, jangan dimanjain, digendong terus gitu. Sekali-sekali ini dong ya, dikasih pelajaran. Maksudnya dikasih semacam ini deh gitu ya, dimasih semacam wejangan gitu ya. Kemudian selain itu apalagi? Ya selain itu ya kita juga harus mendidik anak dengan benar gitu ya. Ya boleh kita berdiskusi dengan psikolog ya, dokter gitu ya, bisa lah gitu ya. Jangan ke dukun gitu ya, jangan bawa ke dukun zaman sekarang sudah pada modern guys. Mereka ngambil kitab suci. Dukun-dukun zaman sekarang ini sudah pakai jangan kitab suci. Yang salah ya. Ya supaya apa? Supaya ya mereka dianggap suci gitu ya. Jadi dukun-dukun zaman sekarang ini sudah ada kitab sucinya guys ya. Kemudian selain itu ya kalau saya perhatikan itu, walaupun
ya dalam agama itu dilarang minum alkohol ya, tapi banyak tuh orang minum alkohol. Lalu apa gunanya kita beragama ya kan? Iya kan? Kalau misalnya nih pemuka agama tidak bisa gitu ya, bikin kita semakin, jujur gitu ya, semakin, minuman kita itu maksudnya semakin kita menjauhkan dari minuman-minuman alkohol gitu ya. By the way saya nggak minum alkohol guys ya, dulu pernah tapi nggak sampai mabok-mabokan. Jadi saya ngomong seperti ini karena saya nggak minum alkohol ya, kecuali saya suka alkohol ya saya nggak ngomong seperti ini, munafik itu namanya. Jadi ternyata ya, ini dipengaruhi alkohol juga gitu ya. Ya mungkin karena mabok gitu ya atau apa gitu ya kan, melampiaskan kekesalan sama pacarnya, kita nggak tahu kan. Jadi ini dipengaruhi oleh alkohol juga gitu ya. Tapi kan alkohol itu kan dilarang ya, kayaknya menurut keyakinan saya ya, di Jawa Barat itu banyak alkohol tapi ilegal, saya nggak bisa dideteksi gitu. Iya kan? Saya tidak ini guys, saya tidak, mengatakan saya yang paling benar ya. Karena gini ya, kalau alkohol itu ilegal, kita kan nggak tahu berapa dosisnya gitu ya. Jadi ada banyak ya alkohol yang saya tidak nyuruh yang untuk minum ya, di dicampur-campur gitu ya, dioplos-oplos. Itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Jangan pernah nyoba-nyoba minum alkohol yang dioplos, sangat berbahaya sekali. Itu efeknya tuh, aduh gila banget ya. Dulu teman saya tuh pernah tuh minum alkohol, tapi alkohol tuh aneh banget gitu ya, seperti apa sih namanya, lupa saya namanya itu. Pokoknya aneh banget gitu ya, dicampur-campur gitu ya. Iya rasanya tuh langsung cepet gitu ya, bikin mabok. Kemudian dikasih, semacam es gitu ya. Saya lupa namanya itu dulu ya. Dan teman saya ini mabuk beneran gitu ya, bergantung gitu ya. Dari dulu sampai sekarang terus mabuk-mabukan. Dan itu mempengaruhi seseorang itu, eee, hilang akal sehat gitu ya. Mabuk apapun sebenarnya hilang akal sehat, mabuk agama juga akal sehat bisa hilang kan. Mabuk segala suatu hal itu nggak bagus guys ya, berlebihan nggak bagus ya. Tapi permasalahannya kalau kita beragama itu, kenapa kita mabuk gitu, kan itu dilarang ya. Dan tidak satu 2 orang teman saya yang beragama mabuk-mabukan juga gitu. Ya tapi di depan umum mereka biasa aja, tapi di belakang layar mereka mabuk-mabukan. Ini menurut saya pribadi yang perlu kita kritisi gitu ya. Saya tidak mau mengkritik agamanya di sini ya, tapi apa gunanya kita beragama gitu kalau mabuk-mabukan, kan kasihan, pacar kita kasihan, istri kita kasihan, aduh kacau banget deh ya, sedikit-sedikit mabuk gitu ya. Kayaknya ini dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi anak kita juga harus dijaga ya dari pergaulannya. Ya, jadi susah guys ya. Kalau kita sudah bergaul dengan orang yang mabuk itu kita bisa dipengaruhi mabuk guys. Kalau kita bergaul dengan orang yang stres, kita bisa stres gitu. Kalau kita bergabung dengan orang gila, kita bisa gila gitu ya. Tapi ya kalau saya perhatikan itu, ya kita itu, ya mohon maaf ya, kita itu susah banget untuk merubah karakter. Susah banget ya. Butuh effort yang sangat luar biasa. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.